Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku melakukan pertarungan sengit melawan Alazin demi mengembalikan Vegeta ke dalam kendali tubuhnya. Goku memuji makhluk itu karena memilih Vegeta sebagai tubuh barunya. Kekuatan mereka seimbang dan belum tahu siapa yang akan menang. Dahulu Goku ingat hal seperti ini pun pernah terjadi pada Vegeta, di mana tubuhnya diambil alih oleh Baby. Dengan fakta ini, Goku yakin kalau sebelumnya makhluk itu berusaha keras untuk mendapatkan tubuh Vegeta. Namun Alazin gak mau disebut, seolah-olah dia sangat ingin mendapatkan tubuh Vegeta. Sederhananya, dia tegaskan kalau keberuntunganlah yang membuatnya bisa bertemu dengan Vegeta sebelumnya. Dan kekuatan Vegeta, dia bilang lebih kuat dibandingkan tubuh makhluk biru yang sebelumnya dia gunakan. Alazin juga meremehkan Goku yang sebelumnya merasa kekuatan mereka sama. Padahal, dia tegaskan kalau Goku hanya terlalu percaya diri akan kekuatannya. Mendengar itu sontak membuat Goku kesal. Sebaliknya, Goku meremehkan Alazin kalau makhluk itu cuma omong besar. Kekuatan Super Saiyan 4 mereka sama sekali nggak ada perbedaan apapun, yang dimana Goku percaya bahwa mereka setara. Direndahin kayak gitu sontak membuat Alazin merasa tertantang buat menunjukkan perbedaan kekuatan pada Goku. Nampak Goku makin penasaran apakah yang makhluk itu bilang adalah benar. Makhluk itu menjelaskan kekuatan dan teknik Goku serta Vegeta memang berada di tingkat yang sama. Tapi sekarang dia yang sudah mengendalikan tubuh Vegeta mempunyai pengalaman bertarung selama 1 abad dan kekuatannya sendiri melebihi semua iblis. Jadi dengan gabungan kekuatan Vegeta dan dirinya, maka akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Kemudian Alazin segera menunjukkan kekuatan itu pada Goku dengan ngeden super keras. Goku yang awalnya nggak percaya sontak terkejut melihat kekuatan besar yang makhluk itu gunakan. Makhluk itu akan mengajari pada Goku bagaimana dia bisa melawan 2 iblis berkekuatan dewa di masa lalu. Dia mengakui Goku yang berhasil menandinginya ketika dia baru saja menggunakan kekuatan dan teknik Vegeta. Tapi sekarang, makhluk itu ingin mengetes apakah Goku bisa menghadapi sihir dan kekuatan iblisnya selama berabad-abad. Di situ, Goku nampak melongo merasakannya. Kekuatan iblis itu sangat luar biasa. Dia benar-benar beda dari sebelumnya, bahkan hampir tidak menggunakan kekuatan Vegeta. Tiba-tiba, makhluk itu menggunakan energi sihirnya dan langsung menembakkannya pada Goku. Goku yang belum siap menerima serangan itu sontak terkena dengan sangat brutal. Dia terhempas sangat keras hingga menciptakan ledakan yang super luar biasa besar menghancurkan bukit. Makhluk itu merasa sangat senang bisa memberikan perbedaan pada Goku. Sedangkan Goku, dia bangkit lagi sambil merasa kesakitan. Goku nggak sangka kalau apa yang makhluk itu katakan ternyata adalah benar. Alazin menegaskan kekuatan yang dia gunakan tadi lebih besar dari apa yang Goku sangka. Jadi dia yang belum puas akan terus memberikan pelajaran sihir pada Goku supaya nggak berani macam-macam dengannya. Katanya serangan energi sihir berbeda dari serangan energi normal. Nggak peduli seberapa kuat pun Goku, dia tetap nggak bisa mempertahankan dirinya jika terkena serangan tersebut. Simpelnya, meskipun mereka memiliki kekuatan yang sama, begitu dia mulai menggunakan kekuatan sihir, Goku nggak akan bisa mengancamnya. Pertarungan mereka seperti seekor semut yang menantang sebuah gunung. Sementara, Goku yang masih ingin menguji kekuatan makhluk itu bersiap akan menggunakan jurus Kamehameha. Makhluk itu minta Goku mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi dia juga ingatkan kalau pada akhirnya Goku akan tetap dikalahkan olehnya. Mendengar itu sontak membuat Goku semakin kesal. Goku segera melepaskan tembakan Kamehameha itu dengan laser yang sangat besar. Di detik-detik sebelum laser itu sampai, Alazin menunjukkan senyumannya seolah meremehkan Kamehameha Goku. Lalu tubuhnya terkena hantaman laser itu hingga menciptakan ledakan yang luar biasa. Dampak ledakan itu menghancurkan sebagian bukit di sana dan Goku nampak sudah kelelahan. Goku seperti menggunakan semua kekuatan Kamehamehanya dalam 10 kali lipat dan menunggu apakah makhluk itu tewas. Namun ternyata nggak seperti yang Goku harapkan. Dia terkejut melihat Alazin masih hidup padahal telah mengerahkan seluruh kekuatan yang Goku miliki. Dan nampaklah Alazin masih hidup di balik asap, meskipun ekspresinya sekarang telah berubah menjadi sangat kesal. Dan rupanya, hal yang membuat Alazin kesal, Kamehameha Goku menghancurkan sebagian tubuhnya. Dia menghabisi tangan serta kakinya,
Yang hal ini jika Vegeta mungkin sudah tewas, tapi karena sudah menjadi milik makhluk itu, maka ini nggak masalah baginya. Makhluk itu malah meremehkan kekuatan Goku yang meskipun kuat, tapi nggak mungkin bisa membunuhnya. Melihat itu, membuat Goku sangat penasaran. Alazin menegaskan kalau seperti ini saja Goku nggak bakalan menang. Dia menjelaskan sihir iblis memiliki berbagai kegunaan, yang salah satunya adalah bisa melakukan regenerasi tubuh dengan fokus pada energi hitam, dan tubuh Vegeta nggak akan berguna kalau dia nggak bisa memperbaikinya. Alazin mulai mengembalikan kondisi tubuhnya kembali dan mengajak Goku untuk melanjutkan pertarungan ronde ketiga mereka. Goku yang saat ini sudah kelelahan terpaksa harus menerima tantangan itu untuk keselamatan bumi. Makhluk itu ternyata sadar kalau Goku telah kecapean, jadi dia segera manfaatkan kesempatan ini untuk menghilang dari tempat itu. Goku sontak penasaran di mana makhluk itu akan menyerang. Tiba-tiba makhluk itu muncul di belakang Goku dengan melancarkan tusukan energi iblisnya. Goku yang terkena serangan itu merasa tangannya seperti terbakar. Dia langsung memegangi tangannya dan kini nggak bisa menggerakkan sedikit pun tangannya. Teknik tersebut mirip seperti teknik tusukan klan Hyuga di anime Naruto. Goku sontak menjadi kesal kenapa makhluk itu melakukan cara curang seperti ini. Alazin menjelaskan dia memfokuskan energi iblisnya di ujung jari seperti sebuah pisau bedah. Jadi dia menekan titik tekanan pada tubuh Goku untuk menghentikan aliran fungsi tubuhnya. Yang simpelnya, dia menutup jalur aura ki menuju ke tangan Goku. Wah, makhluk ini kayaknya dari anime sebelah ya. Dia bilang sekali jalur ini dipotong, maka akan langsung menyebabkan kelumpuhan seketika dan menyakitkan. Mendengar itu semakin membuat Goku merasa sangat kesal. Tapi makhluk itu minta Goku tenang karena Goku belum kehilangan ki apapun. Hanya saja Goku nggak bisa menggunakan tangannya tersebut dalam waktu dekat ini. Kemudian makhluk itu menantang Goku untuk membuat perhitungan dengannya. Goku segera melancarkan tendangan Super Madun dan berharap ini berhasil. Namun dengan sangat mudah kaki Goku bisa ditahan makhluk itu. Makhluk itu kembali manfaatkan kesempatan ini untuk menusuk dada Goku demi menghentikan penyebaran aura ki di tubuhnya. Dan dari serangan itu langsung membuat Goku lemas dan akhirnya terjatuh seperti sudah kalah. Makhluk itu memberitahu kalau serangan tadi bisa diibaratkan seperti pisau panas yang menancap di tubuh Goku. Dia baru saja menghentikan semua aliran aura ki Goku dengan menyerang sumber ki utama di tubuh Goku. Dengan begitu, Goku punya waktu sekitar 10 detik sebelum dia nggak punya kekuatan lagi. Dia penasaran gimana perasaan Goku setelah semua aura ki-nya ditutup. Goku nggak mengatakan apapun, tapi kita semua tahu kalau Goku nampak begitu sangat kesal dengan perbuatan makhluk itu. Makhluk itu sudah mengingatkan setelah dia menggunakan kekuatan sihirnya, maka seberapa kuat pun Goku pasti nggak akan berguna melawannya. Goku yang berusaha bangkit lagi menganggap makhluk itu sangatlah bajingan. Dia kemudian kembali pada bentuk biasa karena nggak bisa mengeluarkan aura ki lagi. Di sini Alazin menegaskan kalau Goku nggak mungkin bisa berubah lagi meskipun Goku berusaha sekuat tenaga untuk bangkit. Benar aja Goku mulai merasakan tubuhnya yang memang terasa lelah nggak bisa bangun lagi. Tembakan sihir terakhir makhluk itu telah memblokir seluruh aura ki-nya. Sementara kekuatan makhluk itu masih nggak berkurang sedikit pun. Goku sangat begitu frustasi, dia nggak mungkin bisa melawannya dalam kondisi seperti ini. Lalu apa yang harus Goku lakukan? Untuk pertama kalinya Goku nggak berkutik melawan musuh pengguna sihir seperti ini. Alazin memberitahu kalau sejak awal Goku nggak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Jika dia memilih, makhluk itu bisa menghabisi Goku bahkan sebelum pertarungan mereka dimulai sebelumnya. Namun selain Vegeta, Alazin akui kalau Goku adalah petarung terkuat di planet bumi. Karena itulah dia ingin melihat apa yang bisa Goku tawarkan dalam pertarungan tadi. Jujur aja, makhluk itu nggak terkesan sama sekali meskipun Goku menggunakan SSJ 4. Yang buat Goku penasaran sekarang, apa tujuan Alazin sebenarnya? Kenapa dia malah menjadikan planet bumi sebagai tempat serangannya?
Alazin menjelaskan warga bumi baginya nggak lebih hanya sebuah ternak. Dia memburu mereka sama seperti ketika manusia berburu hewan. Ini bisa dia katakan sebagai hukum alam dan rantai makanan. Yang kuat memakan yang lemah mati, dan yang kuat bertahan. Dan tujuan Alazin sebenarnya ingin mengembalikan tubuh pertamanya sebagai seorang iblis yang kini sudah hancur. Tapi untuk melakukan itu, Alazin membutuhkan Reiki dalam jumlah yang besar. Dan karena Goku serta Vegeta memiliki jumlah Reiki yang besar, maka dia memanfaatkan semua itu. Dan ketika tubuhnya pulih, Alazin enggan balik ke dunia iblis karena dia telah nyaman berada di sini. Goku penasaran apa yang akan Alazin lakukan setelahnya. Tadinya, Alazin berencana untuk membunuh Dabura demi membalaskan dendamnya. Tapi karena Dabura sudah mati, maka dia ingin menjelajahi alam semesta demi memuaskan hasrat dari kekuatannya. Dia akan sangat menikmati kematian dan penderitaan semua makhluk hidup yang ada di semesta. Mendengar itu, Goku akhirnya paham kalau Alazin sama saja dengan kebanyakan musuh yang pernah dia lawan. Makanya Goku ingatkan pasti ada seseorang yang berhasil menghentikan makhluk itu. Namun Alazin gak percaya dengan omong kosong Goku. Dia langsung gas maju menyerang Goku dengan kecepatan yang sangat gesit. Alazin melancarkan tendangan Ronaldo Wati yang menghempaskan tubuh Goku terbang melayang jauh. Nggak berhenti sampai situ, Alazin segera mencegatnya dari atas, lalu bersiap dengan mengarahkan tangannya. Dia kembali menghempaskan tubuh Goku, yang sontak tubuhnya terjun menghantam tanah. Menerima serangan bertubi-tubi, sontak membuat Goku langsung tergeletak nggak berdaya lagi. Alazin segera turun ke tempatnya, sambil bergaya keren seolah dia telah menang. Alazin menegaskan kalau itu adalah pelajaran yang Goku terima karena berani menantangnya bertarung seperti ini. Di tempat lain, Gohan langsung merasakan kekalahan Goku, yang hal ini membuat Trunks dan Pan penasaran apa yang terjadi. Gohan segera menceritakan apa yang terjadi, di mana aura Ki Goku kini semakin melemah. Pan sontak menjadi cemas, kakeknya mungkin telah kalah. Jadi, dia minta mereka untuk segera pergi menolong Goku sebelum semuanya terlambat. Di tempat pertarungan sendiri, Alazin akan segera membunuh Goku untuk selamanya. Tapi sebelum itu, dia akan menyerap Reiki Goku dan memasukkannya ke dalam tubuh Vegeta. Dengan begitu, Reiki yang dia butuhkan hampir mencapai maksimum untuk mengembalikan tubuh sempurnanya kembali. Goku ingatkan kembali, dia mungkin bukan orang yang akan mengalahkan Alazin, tapi pasti akan ada seseorang yang akan menghentikannya. Gak peduli dengan ocehan Goku, makhluk itu segera mencekik lehernya, yang semakin membuat Goku gak bisa melakukan apapun. Dia mengangkat tubuhnya dan akan memulai ritual penyerapan Reiki. Meski begitu, karena jumlah Reiki yang Goku punya sangat besar, mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi dia ingatkan kalau hal ini akan membuat Goku merasa tersiksa. Pengekstrakan Reiki sama halnya seperti kulit yang terkelupas karena besi panas yang ditempelkan di kulit. Kemudian, dia langsung memulai ritual tersebut yang seketika membuat Goku menjerit kesakitan. Goku nampak nggak bisa melakukan apapun, ditambah semua tubuhnya nggak bisa digerakkan. Gohan yang merasakannya bertekad nggak mau sampai kehilangan ayahnya lagi. Dia segera ngeden super keras, mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki. Singkat cerita, Reiki yang dia serap pada Goku kini mulai pada batasnya. Nggak butuhin waktu lama lagi, semua Reiki Goku akan menjadi milik makhluk itu yang bergabung dengan milik Vegeta. Namun tiba-tiba Vegeta berusaha mengacaukan pikiran makhluk itu, hingga makhluk itu sontak begitu terkejut. Makhluk itu nggak menyangka kalau Vegeta bisa melakukan hal seperti ini, padahal tubuhnya sudah menjadi miliknya. Tiba-tiba juga Gohan muncul di tempat mereka dan langsung menghajar Alazin demi menyelamatkan ayahnya. Dengan demikian, Goku berhasil diselamatkan dari ekstrak yang masih dilakukan. Gohan segera berlari, dia mengecek kondisi ayahnya. Sedangkan Alazin nampak masih merasa kesakitan. Gohan melihat Goku kini dalam kondisi buruk dengan aura Ki yang sudah semakin menipis. Tapi, dia berjanji pasti akan segera menyelamatkan Goku. Sementara, makhluk itu mengungkapkan kekesalannya, beraninya ada orang asing yang mengganggu ritualnya ini. Melihat Vegeta di hadapannya, Gohan tentu sangat begitu kaget. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lambat laun, Gohan sadar kalau orang itu bukanlah Vegeta. Dia nggak tahu siapa orang itu, tapi jika Goku saja nggak bisa mengalahkannya, maka Gohan merasa dia pun nggak bisa. Nggak peduli seberapa keras pun Gohan berusaha, dia bukanlah tandingan makhluk seperti ini. Melihat keluh kesah Gohan,
makhluk itu kembali percaya diri. Dia yakin kalau di sini cuma Goku dan Vegeta saja yang terkuat. Setelah keduanya dia singkirkan, tentu Z-Factor lain bukanlah ancaman yang serius. Jadi, dia akan membuat Gohan menderita dulu seperti yang dia lakukan pada Goku dan Vegeta. Makhluk itu segera menyerang dengan ganas menggunakan kecepatan yang tinggi. Meski demikian, Gohan gak menunjukkan ketakutan sedikit pun seperti memiliki rencana sesuatu. Dan tiba-tiba, Gohan serta Goku menghilang dari tempat itu sebelum Alazin melancarkan serangannya. Alazin sungguh merasa penasaran bagaimana Gohan bisa menghilang secepat itu. Apakah Gohan juga memiliki kemampuan teleportasi? Dia nggak pernah mengira kalau ada seseorang yang bisa menggunakan teleportasi seperti itu. Namun, makhluk itu nggak mau memusingkannya. Lagi pula, dia sudah mendapatkan banyak reiki dari Goku dan yakin baik Goku atau yang lain gak mungkin bisa mengalahkannya. Ditambah, dia mendengar kalau Gohan sendiri gak bisa mengalahkannya. Jadi, makhluk itu gak perlu khawatir kalau ada yang berani macam-macam dengannya lagi. Dan kalau dia bertemu dengan mereka lagi, dia akan menyerap reiki tersebut karena menganggap Gohan juga punya banyak. Meski begitu, dia sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Karena semua reiki yang dia dapatkan ini hampir mencapai maksimum yang dekat dengan tujuannya. Kalau terus begini, mungkin cuma perlu beberapa kota lagi yang memiliki reiki sebelum makhluk itu mendapatkan semua yang dia butuhin. Pada akhirnya, makhluk itu akan mempunyai tubuh sempurnanya lagi sebagai Dewa Iblis. Apakah yang bakal terjadi selanjutnya? Apakah Goku bisa terselamatkan? Lalu siapakah yang bisa mengalahkan Alazin? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.